Halo semuanya, kenalin nama gue Agung dari kejuruan Data Analis PPKD Jakarta Selatan. Sebelum kita masuki full eksekusi dan praktek, teori sedikit ya, mini teori, yaitu terkait linear regression. Linear regression atau regresi linear ya, seperti yang bisa dilihat adalah teknik statistik untuk memodelkan hubungan antara dua atau lebih variabel dengan menggunakan persamaan garis lurus. Tujuannya adalah untuk memprediksi nilai variabel dependen atau variabel yang ingin diprediksi berdasarkan nilai variabel independen atau variabel yang diketahui. Nah, ini ada dua jenis, yaitu ada regresi linear sederhana dan juga ada regresi linear berganda. Nah, yang sederhana simpelnya ya berarti variabel yang yang ingin diprediksinya satu tapi yang diketahuinya cuma satu juga. Nah, sedangkan variabel regresi yang berganda itu yang ingin diprediksinya satu tapi yang independen atau yang diketahuinya itu lebih dari satu. Kurang lebih seperti itu sih untuk singkatnya. Nah, nanti itu sebagai pembuka aja. Untuk kelanjutannya silakan menyaksikan video. Oke, balik lagi ya. Tadi udah teori singkat, sekarang saatnya kita fokus ke eksekusinya. Nah, di sini linear regression ya, terus Viva Player. Nah, di sini saya pakai dataset dari Kaggle ya terkait dengan dataset Viva Player. Jadi gampangnya adalah misal ini terkait dengan kita memprediksi untuk penyeimbangan lah, kalau misalnya orang yang mau main FIFA atau mungkin pro player FIFA yang mau menyeimbangkan atau membalaskan karakter yang ada dalam FIFA tersebut, mungkin untuk kompetisi atau untuk apa. Jadi misalnya beberapa skill set nanti di target satu, misalnya kalau di sini saya langsung spill aja pakai skill ball control ya. Nah, nanti ada tuh misal skill dribbling atau apa dihitung, nanti dari yang data skill dribblingnya skill ball controlnya berapa, nanti diprediksi sama ini, nanti dibandingkan nih yang di data setnya berapa, terus yang diprediksinya berapa, nanti kita lihat errornya berapa persen. Kurang lebih seperti itu aja. Lanjut, tadi udah saya bilang dataset dari Kaggle, ini dari Mas atau Mbak Ulrik I guess. Oke, ini boleh dikunjungi sendiri ya. Kemudian import NumPy untuk mengeksekusi ya, matematis, pandas untuk yang berkaitan dengan table, matplotlib, visual sederhana seperti grafik dan juga sebagainya, SQL linear untuk linear regressionnya, untuk model linearnya, Seaborn untuk yang mungkin lebih advance-nya, heatmap dan lain-lain, model selection, trend test ya, x-test, y-test, sama x-test, y-test, pokoknya gitu-gitulah yang tes-tes, dua variabel x-test, y-test, x-train, y-train. Kemudian ada masuk matriksnya R to score, mean absolute error, dan juga mean square error. Nah, nanti walaupun mean square error nanti kita pakai RMSE ya, nanti kita square root aja. Python IP display. Nah, Python IP display ini nanti fungsinya untuk deploy di saya menggunakan deploy mesin, yaitu namanya Streamlit. Nah, oke, lanjut di sini ya visual setting ya, di sini terkait dengan visualisasi aja dan juga efek-efek. Oke, kita masukin dataset, Viva Player masuk, set, Devet, kurang lebih seperti ini. Masuk ya. Ini kolomnya, nah ini kurang lebih kolomnya ya, atau bahasanya itu fitur yang akan kita gunakan atau atribut yang akan kita gunakan. Ringkasan kolom kurang lebih seperti ini, banyak ada yang objek isinya float ya, ada juga objek. Numerik ini sampelnya juga kayak tadi ya, jumlahnya berapa, rata-ratanya berapa, standar minimal berapa, maksimalnya berapa, dan juga ini tingkat kuartilnya. Cek missing data, tidak ada missing value 0. Kemudian di sini untuk tampil baris missing nggak ada. Jadi di sini karena nggak ada missing value, berarti di sini nggak ada yang bisa ditampilkan. Kemudian di sini kolom yang belum nomor kita numerikan semua. Rata-rata berarti sini sudah numerik semua dan sudah sama ya. Kemudian duplikat, tidak duplikat 0, atau bisa jadi sudah saya hapus jadi nggak ada duplikat lagi. Kemudian untuk cek outlier, nah ini outlier ada banyak nih. Nah, untuk outlier lumayan banyak di sini ya, lalu bisa kita hapus. Kemudian di sini untuk kita ambilkan contoh nih outlier ya, di beberapa contoh untuk di beberapa fitur. Nah, kemudian kita clean up, dibersihkan 14.331 kolom. Nah, ini kita bandingkan data asli 19.000. Ini kita ini berarti sekitar ada kurang lebih plus minus ada 4.000 sampai 5.000 outlier lah. Dan ini datanya sudah di cleaning. Sorry. Nah, ini contoh grafik distribusinya aja. Yang merah itu data asli, yang setelah di clean yang biru ya. Ini contoh dua fitur aja, contoh ini yang skill ball control, ini yang skill dribbling.
Kemudian save ya data baru. Jadi kita fokus begitu udah ke statistik dan EDA itu fokus pakai data yang udah clean. Kemudian kita cek lagi untuk modeling, oke 14.000 dengan 29 fitur. Dan juga untuk missing value setelah kini nggak ada ya, nggak ada yang missing value, missing count nggak ada, semua sudah bersih. Define model X sama Y nya ya udah. Kemudian oke, di sini sedikit aja. Di sini untuk X nya di sini berarti ada kurang lebih ada 7, berarti di sini ada 7 atribut yang saya pilih untuk untuk nanti yang kita gunakan untuk memprediksi scalable control yang ada di sini. Nah, berarti di sini saya nggak pakai regresi linear sederhana, tapi saya pakai regresi linear berganda. Jadi karena lebih dari satu X-nya. Kemudian, nah ini untuk cek korelasi. Nah, kurang lebih korelasinya seperti ini, tapi mungkin nanti akan saya revisi sedikit karena memang ada sedikit perbedaan ya nanti dari hal yang di bawah heatmap itu. Karena ini saya nggak tahu kenapa bisa berubah. Oke, heatmap. Nah, ini yang gedenya ya. Ini yang gedenya, ini besarnya. Nah, ini yang singkatnya. Nah, kalau kita lihat mungkin di sini ada sedikit perbedaan. Nah, ini skill dribbling, passing apa segala macam, ini rata-rata ada yang 80 tapi di situ langsung 70. Nah, nanti ini mungkin bisa kita lihat ya perbandingannya di mana. Mungkin ada yang salah input atau di mana. Scatter plot rata-rata sudah mulai mengarah ke linearitas ya, bukan sudah mulai linear, dan untuk grafiknya sendiri dengan perbandingan setara itu sudah mulai mengarah ke tengah distribusinya. Artinya walaupun masih ada keyword atau masih ada outlier, masih ada kelebihan, tapi sudah mulai mengarah ke tengah. Artinya sudah mulai menunjukkan ke arah distribusi normal. Split data trend, data test. Di sini data trendnya kita pakai yang di sini 0,2, berarti data testnya sekitar 20%, sekitar 2867, dan juga berarti 80% data trendnya. Untuk tes 20%, untuk trendnya 80%. Ini ke double ya? Atau enggak? Let's see. Oke, cek none atau data yang hilang nggak ada. Ini data sebelum dibersihkan. Ini slope, nilai slope dan interceptnya sebelum yang ini. Nah, di sini yang fixnya nih, yang udah aman. Istilahnya udah kita pakai data inilah, data bersih lah gitu. Udah bersih, udah aman. Nah, ini kita bandingkan prediksi versus aktual dengan menggunakan beberapa sampel. 5,4 ini 5,3, 6,6, 66, ini 82, ini 66 nih. Ini agak beda 3, ini beda 0, sekian, ini beda 3. Rata-rata berarti ada di beda 3 sama 0, sekian, berarti ini menuju keakuratan. Evaluasi model. Oke, ini ada sedikit saya masukin walaupun di atas sudah dimasukin, tapi dimasukin lagi nggak apa-apa. Oke, R kuadratnya 0,94, berarti R square ini sudah menunjukkan akurasinya sudah tinggi ya. Terus habis itu di sini ada MAE, mean absolute error. Nah, di mean absolute error ini berarti kan menunjukkan bahwasannya sedikit ya. Bahwasannya kurang lebih sekitar 2,7 perbedaannya antara data asli dan data yang diprediksi, berarti errornya sekitar berbeda angka 2,7, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk root RMSE-nya atau root mean square error atau kuadratnya itu di sekitar 3,7. Nah, di 3,7 ini supaya nanti istilahnya tuh ketika nanti ada gradien dia lebih rapi, jadi keturunan juga nggak terlalu nggak terlalu jauh lah gitu. Tapi di sini sudah menunjukkan berarti MAE sama RMSE-nya di sini sudah semakin dekat ya, mengarah ke 0. Jadi artinya data ini sudah cukup mendekati 0 dan akurat lah, jadi nggak terlalu jauh. Oke. Kemudian ini 2,7 sama kayak tadi ya. Nah, linearitasnya sudah aman. Aktual setelah pakai feature engineering. Di sini saya pakai sedikit feature engineering ya untuk lebih mengakuratkan datanya. Oke. Kemudian prediksi linearitasnya aman, plot residualnya di sini sebenarnya sudah mulai mengarah ke homoskedastisitas, tapi karena masih ada yang ngumpul jadi ini cenderung masih heteroskedastisitas. Kemudian ini sama. Nah, ini plotnya nih. Ini untuk QQ plotnya ini untuk multi variabelnya. Untuk multivariatnya ini masih ngaco. Begitu juga mungkin sedikit ya di residual, walaupun ini mengarah ke normal tapi ini belum sampai ujung-ujungnya banget. Jadi ya masih ada titik salahnya. Autokorelasi ya seperti ini, dan juga Darwin Watson 1,7. Nah, ini
sudah mulai menunjukkan ke arah keakuratan, tapi memang belum akurat-akurat amat, karena kalau emang akurat itu mengarah di 2, itu baru akurat. Testing, nah ini hanya sebagai tes aja. Kalau kita bandingin berarti mendekati keakuratan 34%, 50%, 45%, dan seterusnya. Ini kita simpan di mode LR PKL Streamlit. Oke, selanjutnya ini paling sedikit menunjukkan aja terkait dengan model yang akan saya gunakan. Nah, di sini saya pakai Python ya, Pythonnya sama, Pickle. Nah, di sini itu codingannya kurang lebih untuk bahasanya itu deploy-nya untuk secara visualisasi dan juga estetika. Di sini kalau teman-teman lihat ada background color dan sebagainya. Nah, di sini kurang lebih menunjukkan terkait dengan isinya dan estetikanya seperti apa. Nah, judul utamanya, masukkan data, kemudian ini. Kemudian di sini untuk number input bukan slider, karena sebelumnya saya menggunakan slider, tapi saya kali ini menggunakan number input aja, jadi supaya lebih mudah pengisiannya. Nah, kemudian tombol prediksi. Nah, prediksinya apa dan sebagainya. Oke. Setelah ini semua diisi, itu masuk ke GitHub dulu kalau mau yang gampang. Masuk ke GitHub dulu, habis itu kita upload sesuai kebutuhannya, ada requirements, requirements itu isinya library apa yang digunakan. Kemudian tadi ada model PKL ya di sini ya. Ada model LR PKL, regression PKL itu untuk nyimpan modelnya. Kemudian kita masukin sama dataset kita yang udah clean tentunya. Kemudian sama ininya IPN. Kalau butuh ya, seingat saya itu. Tapi kalau salah nanti dikoreksi aja. Oke, kita masuk ke deploy. Ini aja. Nah, contoh prediksi skill ball control FIFA. Oke. Nah, di sini udah udah ke deploy hasilnya. Nanti sebenarnya butuh Streamlit buka apa lagi, tapi itu nggak usah saya kasih lihat. Nah, di sini sebenarnya saya udah siapin datanya. Nah, di sini ambil dari sini. FIFA buat cek ini udah saya udah saya sortir. Sebenarnya di sini ada banyak banget, kalau teman-teman lihat dataset aslinya tuh di sini ada banyak. Cuman saya sortir aja di sini. Nah, saya pakai yang image aja karena sudah saya screenshot. Jadi biar gampang. Oke. Kita lihat dari sini aja ya. Oke, yang pertama di sini ada skill ini. Jadi di sini kayaknya ada perbedaan sedikit ya antara nilai ini kelebihan 10. Jadi di sini kita agak konversi sedikit aja walaupun agak miss. Jadi yang pertama skill dribbling atau kita pakai attacking crossing di sini tadi 750 berarti di sini 75. Oke. Kemudian lihat lagi di sini attacking finishing 76. Attacking finishing 76 di sini. Kemudian di sini attacking short passing di sini 800 berarti 80 di sini. Kemudian di sini attacking volleys 680 berarti attacking short volleys di sini berarti 68. Kemudian skill dribbling 870 berarti 87, skill dribbling di sini 87. Kemudian di sini skill curve 82. Dan juga terakhir di sini harusnya ada goalkeeping handling. Di sini ada 130. 30 berarti 13. Nah, kurang lebih sudah keisi semua, nggak ada yang 50 lagi. Nah, di sini yang ini skill ball control, karena prediksi ball control ya di sini. Kita prediksi 83,5. Skill ball control 83,5. Sekarang kita bandingkan sama di sini. Ada 88. Di sini 83,5, di sini 880. Nah, artinya di sini ada miss 5 lah. Nah, di sini salah satu error yang tidak terduga kalau buat saya, karena kan kita memprediksinya di sekitar angka hanya 3, tapi ternyata di sini sampai 5. Tapi meskipun begitu, saya merasa model ini sudah cukup mendekati keakuratan yang cukup baik, karena meskipun ini 5, tapi errornya masih nggak terlalu gimana karena nggak sampai 10 atau sampai 20 nggak, tapi masih di angka 5, dan dari 3 ke 5 tuh gapnya masih cukup oke lah, dan istilahnya nggak terlalu jauh. Oke, kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan prediksi ball control, prediksi skill ball control pemain FIFA ya. Nah, pemain FIFA player atau game FIFA.
Terima kasih sudah menyaksikan video saya dan sampai jumpa di video selanjutnya.